Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Ajara dengan nomor pop mahasiswa 222-151128 dari KRSB jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Satya Santika, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang bangun ruang sisi datar balok. Langsung saja kita ke pematerian. Let's go! Nah, balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran beda. Adapun ciri-ciri balok, yang pertama balok memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kedua, ada balok memiliki 6 sisi, yaitu ABCD, EFGH, DCGF, ADHE, ABEF, dan yang terakhir ada DCGH. Yang ketiga, balok memiliki 12 rusuk yang terdiri dari rusuk panjang, yaitu AB, DC, EF, dan GH. Yang kedua, rusuk lebar, ada AD, ada BC, ada EH, dan yang terakhir ada FG. Yang ketiga, rusuk tinggi. Nah, rusuk tinggi itu ada AE, ada BF, ada CG, dan yang terakhir ada DH. Maka panjang seluruh rusuk balok sama dengan 4 panjang ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi. Kita faktorkan menjadi 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Yang keempat, balok memiliki 12 diagonal bidang yang terdiri dari AC, BD, EG, EF, FH, BG, CF, AH, DE, ada AF, ada BE, ada GH, dan yang terakhir ada CH. Nah, panjang diagonal bidang AC sama dengan BD, sama dengan EG, sama dengan FH, diperoleh akar panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2. Yang kedua, ada panjang diagonal bidang BG sama dengan CF sama dengan AH sama dengan DE, diperoleh akar lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Yang terakhir, ada panjang diagonal bidang AF sama dengan BE sama dengan DG sama dengan CH, diperoleh akar panjang pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Yang kelima, ada balok memiliki 4 diagonal ruang yang terdiri dari AG, HB, CE, dan FD. Maka panjang diagonal ruang balok sama dengan akar panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Yang keenam, balok memiliki 6 bidang diagonal yang terdiri dari bidang diagonal AFGD, terus ada bidang diagonal AHGB. Yang ketiga, ada bidang diagonal ACGE, yang keempat ada bidang diagonal BEHC, yang kelima ada bidang diagonal DEFC, dan yang terakhir ada bidang diagonal BDHF. Nah, luas bidang diagonal AFGD sama dengan luas bidang diagonal BEHC, sama dengan T dikali akar panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2. Yang kedua, ada luas bidang diagonal AHGB sama dengan luas bidang diagonal EFC sama dengan panjang dikali akar lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Yang terakhir, ada luas bidang diagonal ACGE sama dengan luas bidang diagonal BDHF sama dengan lebar dikali akar panjang pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Selanjutnya ada unsur-unsur balok. Yang pertama ada sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi balok dan 3 pasang sisi ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama jika saling berhadapan. Yang kedua ada rusuk. Nah, rusuk adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik sudut pada balok dan membentuk kerangkanya. Yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut adalah titik potong yang berada di antara 2 atau 3 rusuk. Titik sudut merupakan bagian ujung yang lancip pada permukaan balok. Nah, yang keempat ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan pada satu ruang. Yang kelima ada diagonal bidang. Diagonal bidang adalah
luas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bidang atau sisi. Nah, diagonal bidang juga sering disebut diagonal sisi. Yang terakhir ada bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang. Selanjutnya ada luas permukaan. Balok memiliki 6 sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang saling berhadapan dengan bentuk dan ukuran yang sama. Luas permukaan balok adalah luas seluruh bidang sisi pada balok. Nah, perhatikan gambar balok ABCDFGH pada berikut ini. Nah, pada balok ABCDFGH ini ada sisi ABCD yang berhadapan dengan sisi EFGH. Nah, garis AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH yaitu panjang balok. Dapat disimbolkan dengan huruf P kecil. Yang kedua ada garis BC sama dengan AD sama dengan FG sama dengan EH yaitu lebar balok yang disimbolkan oleh huruf L kecil. Maka luas sisi ABCD dan EFGH sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar. Selanjutnya ada sisi ADHE berhadapan dengan sisi BCGF. Nah, garis AD sama dengan EH sama dengan BC sama dengan GF merupakan lebar balok yang disimbolkan dengan huruf L kecil. Sedangkan garis AE sama dengan DH sama dengan BE, BF sama dengan CG merupakan tinggi balok yang disimbolkan dengan huruf T kecil. Maka luas sisi ADHE dan BCGF sama dengan 2 dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya nih ada sisi ABFE yang berhadapan dengan sisi DCGH. Nah, garis AB sama dengan AF sama dengan DC sama dengan GH merupakan panjang balok yang disimbolkan dengan huruf P kecil. Selanjutnya ada garis AE sama dengan BF sama dengan DH sama dengan CG yang merupakan tinggi balok dan disimbolkan dengan huruf T kecil. Maka luas sisi ABFE dan DCGH sama dengan 2 dikali panjang dikali tinggi. Jadi, luas permukaan balok sama dengan luas sisi ABCD ditambah luas sisi EFGH ditambah luas sisi BCGF ditambah luas sisi ABFE dan ditambah luas sisi DCGH. Maka didapat 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi menghasilkan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Nah, jadi rumus permukaan balok itu L sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Selanjutnya ada volume balok. Volume balok adalah ukuran ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi balok. Nah, untuk menentukan volume balok ini yaitu luas alas dikali tinggi sama dengan panjang, ini panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, rumus balok adalah Pi sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Baik, sekarang kita ke soal dan pembahasan. Pada soal nomor 1, berapakah luas permukaan balok yang memiliki panjang 12 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 8 cm? A. 400 cm persegi, B. 570 cm persegi, C. 472 cm persegi, dan D. 500 cm persegi. Nah, kita gambar, ini panjangnya 12, lebarnya 7, dan tingginya 8. Oke, kita ke penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu kita tulis rumus luas permukaan. Tadi rumus luas permukaan balok itu L sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Nah, kita masukkan nih panjangnya 12, lebarnya 7, dan tingginya 8. Dapat jadi L sama dengan 2 dikali 12 dikali 7 ditambah 12 dikali 8 ditambah 7 dikali 8. Maka kita operasikan, didapat
2 dikali 12 dikali 7 menghasilkan 84, ditambah 12 dikali 8 menghasilkan 96, dan 7 dikali 8 menghasilkan 54. Maka L sama dengan 2 dikali 236. Kita operasikan kembali menghasilkan 472 cm persegi. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 472 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, Pak Bagas membeli sebuah batu bata berbentuk balok dengan panjang 15 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 5 cm. Dan berapakah volume balok batu bata milik Pak Bagas? A. 600 cm kubik, B. 650 cm kubik, C. 500 cm kubik, dan D. 520 cm kubik. Baik, kita kerjakan bareng-barengnya teman-teman. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, kita pilih yang A. Oke, kita lihat apakah jawabannya betul atau tidak. Nah, benar ya, jawabannya itu A. 600 cm kubik. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu panjangnya 15 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 5 cm. Kita masukkan ke dalam rumus volume balok. Tadi rumus volume balok itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, panjangnya 15 dikali lebarnya 8 dikali tingginya 5. Kita operasikan, didapat volumenya 600. Jadi volume batu bata Pak Bagas adalah 600 cm kubik. Nah, betul ya jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Sony membeli sebuah kulkas dengan volume 52.500 cm kubik. Nah, berapakah panjang kulkas tersebut jika diketahui memiliki lebar 20 cm dan tinggi 75 cm? A. 25 cm, B. 35 cm, C. 40 cm, dan D. 45 cm. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, diketahui volumenya itu 52.500, lebarnya 20 cm dan tingginya 75 cm. Kita tulis nih rumus volume baloknya, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, karena volumenya udah diketahui yaitu 52.500, kita tulis. Nah, panjangnya belum diketahui, jadi kita simpulkan dengan huruf P kecil dikali lebarnya 20 cm dikali tingginya 75 cm. Kita operasikan menjadi P sama dengan 52.500. Nah, dibagi 20 dikali 75. 20 dikali 75 itu menghasilkan 1.500. Jadi P sama dengan 52.500 dibagi 1.500 menghasilkan 35. Jadi panjang kulkas milik Sony yang berbentuk balok adalah 35 cm. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.